Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari Citra Teknik akan berbagi pengalaman. Sering terjadi di lapangan, kita ukur CRS, kompresor atau RST pada kompresor 3 pas, kita cek tahanan bagus, tidak kontak bodi, kita cek kompresi pun layak, tapi pas pengisian, waktu pengisian ampere mengalami kenaikan, malah sampai unit kompresor overhead atau overload. Di sini ada 3 buah kompresor yang akan saya kupas. Pertama, kompresor kulkas, terutama untuk pemula. Isi freon udah dicek kompresi bagus, ukur CRS bagus, dicek kompresi sampai 500 PSI, kompresor masih bagus. Tapi kita udah capek-capek pengisian, udah dikuras sistem baik evap maupun kondensor, dan kita ganti filter. Terus kita udah melakukan proses vakum yang cukup lama, apalagi kita tidak pakai vakum pump, terutama pakai yang vakum body ya. Itu membutuhkan waktu lama melakukan proses vakum itu, dan kita buang freon. Udah capek-capek, taunya pas pengisian ampere tinggi. Padahal kita ukur tadi posisi kosong bagus, kompresi bagus, ampere bagus. Begitu juga dengan kompresor AC, udah kuras semua sistem vakum, isi ampere tinggi. Dan juga kompresor scroll yang kapasitasnya udah meningkat gede. Banyak kerugian kita di sini dikarenakan kita kurang mengetahui kenapa sih kompresor itu kita lakukan pengecekan yang detail bagus, kompresi bagus, voltase pun bagus, ketok running. Tahu-taunya waktu kita isi 5 menit setelah kita isi, ampere mendadak naik atau tinggi. Di sini saya akan coba berbagi pengalaman, bukan menggurui, hanya berbagi pengalaman yang selama ini saya temukan di lapangan. Baik saya berdasarkan sumber dari rekan-rekan saya yang senior. Di sini saya hanya berbagi bukan untuk menggurui. Semoga aja video ini bermanfaat, terutama rekan-rekan yang masih pemula. Udah capek kerja, akhirnya ampere tinggi. Kita coba dengan kompresor 3 pas ini terlebih dahulu. Bagaimana pengecekan ketiga kompresor ini. Sekedar menambah wawasan, kompresor kulkas. Di dalam ruangan ini adalah ruangan seksen. Di ruangannya ini seksen. Ini pun kompresor scroll ini, ini ruang seksen nih. Ini ruangannya ruangan seksen. Discharge-nya cuman pendek. Sedikit ini kepalanya aja nih, ruangan discharge-nya yang panasnya. Beda dengan kompresor rotary. Kompresor rotary keseluruhan totalnya ini di dalam bodinya ini semuanya discharge tekanan tinggi waktu running, tekanan tinggi nih. Yang rendah cuman di bagian sini. Akumulator. Lewat akumulator masuk lab, ruangan chambernya ini udah berubah ruangan discharge tekanan tinggi. Kalau untuk kompresor kulkas discharge-nya pendek, dari klep langsung dilempar ke sini, udah. Kalau untuk scroll, ruangan kompresinya sedikit di sini.
kalau untuk ruangan bodi ini dingin, kita pegang pun waktu running nggak ada masalah. Tapi jangan sekali-sekali pegang kompresor rotary waktu running, lumayan tangan akan melepuh nantinya. Kita coba ulas dulu kelayakan kompresor 3 pas. Sesudah itu untuk AC, dan sesudah itu untuk kulkas. Saya akan coba mengulas satu persatu kompresor ini, dikarenakan kita anggap nih kompresor ini layak semua, bagus semua, ampernya kita cek, CRS nya bagus. Nah, sekarang ini kita mulai saja dengan kompresor scroll. Bagaimana pengecekan yang bagus supaya kita tidak rugi dalam eksekusi di lapangan, apalagi kalau unit gede, freonnya pun banyak dibutuhkan. Sayangkan buang-buang tenaga, buang bahan, buang freon. Kalau untuk saya, kalau umpamanya untuk 3 pas untuk ini, saya bisa sedot freonnya pakai mesin ini, mesin recovery buatan. Ini udah banyak saya pakai untuk nyedot freon di unit. Mungkin udah nggak kehitung, udah ratusan kilo kali pakai unit mesin recovery rakitan ini. Setiap kompresor untuk kita pengecekan, tahap awalnya kita ukur ohmnya dulu. 4 berarti kumparan ini, kompresor scroll ini ukur lagi 4 berarti gulungan ini masih bagus. Setelah itu kita lanjut ke pengukuran bodi. Nah, di sini ke bodi tidak ada tahanan, berarti kompresor ini tidak short body. Itu kita ukur di skala ohm ya. Kita anggap ini bagus. Taunya pas kita lakukan pengisian udah install semua, tahu-taunya ampere tinggi. Untuk memastikan kumparan ini tidak akan naik ampere nantinya, kita dikarenakan ini 3 pas nih motor ZR61 5PK, voltasenya 380 volt, kita lakukan volt kasih strumnya dia ini, dikarenakan 380 volt kita kasih skala 500 volt. 500 volt. Seandainya saya ukur ke bodi kurang dari 50 mega ohm, berarti kompresor ini sudah mengalami kebocoran sekalipun tidak terdeteksi dengan tester. Oh, ini kita kunci tes di sini. Hati-hati dalam pengukuran ini, kalau kita pegang ujungnya dua-dua, lumayan 500 volt. Kita itu tinggi dia 1200. Sini 1400, ke sini 800. Berarti kumparan ini bagus, waktu dikasih beban pun bagus. Apalagi kalau mekaniknya bagus, berarti kompresor ini layak pakai. Dan tidak kalau sistem bagus, sekali jadilah sistem bagus, sudah kuras semua, ganti filter, maka kompresor ini tidak bermasalah kita pasang. Dikarenakan kita megar tadi di skala 500 volt, kita kasih strum 500 volt DC, dia lebih dari 1000 mega ohm. Berarti kompresor scroll ini layak kita pakai dan aman, ampere dijamin tidak akan naik, dengan syaratan tentunya mekanikal bagus di dalamnya,
belum tentu ini bagus, taunya tahanan bagus, tidak short body, kompresornya berputar tidak. Kita harus melakukan pengecekan, tentunya nantinya kita sebelum install kita harus ukur ini udah gulungan layak, terus kita kasih strum berputar nggak dia. Kalau berputar running dia, berarti kompresor ini tidak akan mengalami masalah waktu dalam pemasangannya nantinya. Nah, setelah itu sesudah scroll ini kita coba ke kompresor AC. Kompresor AC, dikarenakan kompresor AC kita ukur skalanya, kita kasih strum, kita pengukuran strumnya 250 volt. Seandainya kita ukur 250 volt ini minimal di 25 mega ohm. Nantinya seandainya di sini tertulis 14 atau 20 mega ohm, maka kumparan kompresor ini nantinya akan mengalami ampere tinggi waktu kita kasih beban. Sekalipun kompresor ini kita cek bagus, gimana nih penyetelannya, tunggu kita lanjut ke kompresor rotary. Kita ukur CRS 11 ohm, 6 ohm, 6 ohm, 11, 5. Ini kumparan ini masih bagus, CRS-nya masih bagus. Sekarang ini kita ukur ke bodi, aman, berarti gulungan kompresor rotary ini masih bagus. Sekarang ini memastikannya, jika kompresor ini tidak bermasalah waktu pengisian, sederhana juga, kita pakai untuk meger ini, kita pakai skala 250 volt. Jangan kegedean, kita kasih 500 volt, bahaya. Kenapa? Gulungan ini 220 volt, nantinya hangus gulungan. Pengukuran pun nggak boleh lama-lama, sesaat aja. Bandel juga nih. Nah, ini sekarang ini kita ukur dengan skala 250 volt. Persyaratannya 250 volt ini minimal ambangnya, seandainya kebaca 25 ohm nantinya, maka gulungan ini dipastikan tidak bagus, nanti ampere akan tinggi. Di sini terbaca 170. Di sini kita harus matiin dulu. (243) di sini 296. Berarti kompresor ini waktu running dipastikan gulungannya tidak akan naik ampere. Jadi untuk rekan-rekan seharusnya jangan membayangkan harga barang ini, meger ini mahal. Tapi kalau untuk kebutuhan kita, saya rasa penting atau perlu kita pergunakan juga alat ini. Apalagi terutama rekan-rekan yang suka bermain unit besar 380 volt, kita akan mengalami kerugian yang banyak jika kita tidak melakukan detail pengecekan kompresor dengan benar. Kita udah capek-capek kerja, udah lama-lama, akhirnya gulungan ampere tinggi waktu
jalan 5 menit 10 menit ampere nanjak nantinya. Nah, terakhir untuk kulkas sama saja, kita ukur tahanan CRS, memperpendek waktu. CRS kita ukur bagus. Sekarang ini terakhir kita ukur meger, di meger juga 250 volt. Kembali minimal, jangan kita kasih voltase 500 volt, kegedean strumnya, nantinya kawat gulungan bukan malah kita ngeceknya barang yang bagus, malah nantinya rusak. Kita kasih 250 volt aja. Ini dengan skala 250 volt minimal akan terbaca 25 mega. Kalau ketemu 24 berarti kompresor ini tidak bagus. Ini 709, C nya berapa? 592, berarti nggak boleh lama-lama ngukurnya, nggak boleh lama-lama. Nantinya permasalahan gulungan ini nantinya hangus gara-gara kita kasih voltase yang tinggi. Nah, di sini dulu untuk rekan-rekan, saya di sini hanya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui. Semoga saja bermanfaat ya, untuk pemula khususnya. Untuk senior mohon koreksinya jika ada salah penyampaian dalam bertutur bicara dalam video ini. Seandainya bermanfaat, silakan share aja, klik, dan jangan lupa isabret kek, kan begitu. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik untuk rekan-rekan teknisi pemula khususnya. Kalau untuk yang senior, saya mohon koreksi dan bimbingannya. Di sini dulu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dingin dan salam beku untuk pemain close storage. Lain kali kalau ada kerjaan close storage, tak bikin tutorial lagi.